Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim yang akan menghadapi bulan-bulan suci Ramadan ini dengan beribadah selama 30 hari, pasti kita ingin beribadah selama 30 hari itu dengan penuh kehusyukan. Akan tetapi, tidak semua manusia atau orang itu bisa beribadah 30 hari full tanpa adanya penghalang. Apalagi seorang wanita yang dalam 30 hari itu pasti akan mendapatkan yang namanya haid atau menstruasi. Nah, di sini selama 30 hari full itu pasti seorang wanita itu akan mendapatkan yang namanya menstruasi atau haid. Nah, maka dalam 30 hari itu apakah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita haid apabila dia mendapatkan haid ketika di hari-hari haidnya itu? Maka ketika dia haid dalam bulan suci Ramadan itu, pasti dia tidak dibolehkan untuk melakukan beberapa ibadah. Nah, di sini ibadah apa sajakah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid dalam bulan suci Ramadan? Nah, yang pertama itu adalah ibadah adalah sholat. Seorang wanita haid tidak mungkin melakukan sholat karena dia diharamkan untuk sholat ketika dia haid. Untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain masih bisa. Nah, adapun ibadah yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh wanita haid adalah berpuasa. Tentu saja ketika dia berpuasa, pasti dia akan menghitung berapa hari dia tidak berpuasa, berapa hari dia tidak berhutang, berapa hari dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa hari dia yang akan menukar puasanya. Nah, tentu saja hari-hari yang dia hutang, hari-hari dia tidak berpuasa itu dia harus menggantinya atau biasa kita sebut dengan mengkodok. Nah, di sini mengkodok sholat, mengkodok puasa pasti harus dilakukan atau harus dibayar di luar bulan suci Ramadan. Nah, adapun itu ibadah yang ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid, yaitu adalah bertawaf. Ketika seorang wanita haid berada di sekitaran Madinah atau berada di sekitar Baitullah, tidak dibolehkan untuk beribadah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Adapun ibadah selain itu, selain tawaf itu, maka ketika dia berada di dalam Baitullah atau berada di sekitaran Madinah, maka dia bisa beribadah apapun itu. Maka wanita haid ini ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan pasti akan menghitung 5 hari atau 7 harikah dia tidak berpuasa ketika dia sedang haid di bulan suci Ramadan. Tapi apabila seorang wanita haid dia lupa berapa hari dia tidak puasa, berapa hari dia harus mengkodok puasanya ketika di luar bulan suci Ramadan. Nah, ketika dia lupa, maka di sini dia harus mengkodok puasanya sampai dia merasa yakin terhadap puasanya itu sudah terrealisasikan, atau dia menghitung sampai dia merasa nyaman dan merasa telah terbayar semuanya sampai dengan selesai. Nah, selain itu ibadah apa saja yang boleh dilakukan selain ketiga yang dilarang ibadah dilakukan ini? Apa saja ibadah yang boleh dilakukan di luar ketiga ibadah ini? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus, selalu melakukan membaca Al-Quran, baik itu di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan yang mana diturunkan Al-Quran, maka tentu saja kita juga harus mengikuti Rasulullah yang senantiasa bertadarus bersama keluarganya ketika dia
ketika dia bersama keluarganya di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di sini tentu saja kita membaca Al-Quran di bulan-bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi kita tahu Rasul itu selalu bertadarus Quran bersama Jibril di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini seorang wanita haid yang tidak bisa melakukan ketiga ibadah yang saya sebutkan tadi, maka dia bisa beribadah dengan membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka dia bisa mendapatkan pahala yang lebih lagi. Nah, adapun selain tadarus atau membaca Al-Quran, dia bisa juga memurojaah Al-Quran, murojaah bacaan-bacaannya, ataupun bisa murojaah bersama temannya. Nah, walaupun sebenarnya untuk membaca Al-Quran, seorang wanita haid harus memperhatikan sesuatu, yaitu dia tidak bisa memegang mushaf Al-Quran secara langsung. Maka ketika dia ingin membaca Al-Quran, seorang wanita haid ingin membaca Al-Quran, maka boleh saja dia membaca Al-Quran dengan mengambil terjemahan Al-Quran saja, atau membaca Al-Quran dengan mempunyai penghalang, yaitu seperti kain, mengambil kain untuk menutupi tangannya, menyentuh langsung dengan mushaf Al-Quran. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang tadi bahwasanya, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu." Nah, setelah sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Adapun orang yang mengajarkannya, kita bisa mengajarkan kepada mungkin kepada adik-adik kita atau keluarga kita ataupun tetangga kita yang mungkin membutuhkan untuk diajarkan atau belajar membaca Al-Quran. Di sini dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman dalam ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, "Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Yang artinya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini sudah jelas bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan yang mana benar-benar banyak berkah di dalamnya. Maka kita harus mengambil berkah sebanyak-banyak mungkin dengan beribadah, yaitu membaca Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita yang haid di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir di sini bisa dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak-banyak mungkin, karena lisan kita itu adalah yang harus selalu basah dengan zikir Allah, zikrullah, untuk menyebut nama-nama Allah. Nah, adapun selain astagfirullah, kita bisa membaca zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang mana zikir ini adalah telah diajarkan dari Rasulullah kepada kita, Nabiullah, kepada kita umatnya. Ataupun bisa membaca selain zikir yang tadi, kita bisa membaca ayat kursi ataupun ayat-ayat yang lainnya dengan niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja dengan memperbanyak zikir ini merupakan ibadah yang penting yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, selain ketika ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid. Adapun ibadah yang ketiga yang bisa dilakukan atau bisa diamalkan oleh seorang wanita yang haid di bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa kita ketika kita membaca doa, seperti membaca doa harian,
doa Ramadan, doa hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-20 dan hari-hari selanjutnya. Baik itu dia doa pagi, juga bisa juga membaca kita doa tidur, doa setelah sahur, doa setelah bangun tidur, doa masuk WC, dan lain sebagainya. Adapun ibadah yang keempat yang bisa kita lakukan selain ketiga ibadah yang telah dilarang itu adalah membaca buku. Amalan yang selanjutnya adalah itu membaca buku. Ini adalah kita semua bisa membaca buku, baik dia itu buku agama, buku politik, buku hukum, ataupun buku-buku pelajaran yang ingin kita ketahui di sini, supaya kita mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak ilmu dari buku-buku tersebut. Insya Allah akan mendapatkan berkah tersendirinya di bulan suci Ramadan ini. Karena ketika kita membaca buku, kita bisa menambahkan ilmu, membaca informasi, menambah informasi tentang dunia, dan kita bisa membaca dunia ini lewat buku. Adapun dengan selain membaca buku dan membuat suatu tulisan, suatu karya, kita bisa mendengar ceramah baik di YouTube, ataupun kita bisa pergi ke masjid-masjid mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz, ataupun kita bisa melihatnya dari aplikasi-aplikasi yang lain yang biasa kita lihat di HP kita. Adapun amalan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan atau amalannya bisa kita ambil berkahnya di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Apabila dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia juga bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu. Jadi ketika seorang wanita haid mempersiapkan segala amalan-amalan yang bisa dilakukan, maka dengan itu kita bisa mendapatkan berkah yang banyak dari bulan suci Ramadan ini. Yang jelas di bulan suci Ramadan ini kita harus berburu banyak amalan, berburu banyak ibadah untuk dilakukan supaya bisa mendapatkan pahala yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atas ucapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.